bergabung di Jerman sebagai postdoc di University of Mainz. Baru juga selesai PhD Economics di University of California Davis, disupport oleh LPDP maupun UC Davis. Sebelumnya pernah di Boston University. I'm so amazed, banyak banget sekarang yang di Boston and Greater Area. Dulu 10 tahun lalu saya sekolah di sana, kalau kita ketemuan udah dikumpulin semua Tufts, Northeastern, MIT, Boston, BU, kayaknya cuman maksimum 10 kali orangnya. Sekarang kayaknya banyak banget. So happy to see this progress. Sebelumnya satunya di UI. Mungkin juga karena kita mau ngomongin akademik, just some like credential sih, siapa sih yang ngomong gitu. So mungkin saya bisa ngasih masukan dari Kara sebagai juga pernah jadi mahasiswa dan harus banting kerja keras sebagai mahasiswa maupun sebagai pengajar gitu. Oke, sebelumnya selamat, congratulations. It's been a wild ride, I'm sure, to get to this point, and it's going to be even more exciting. So I'm so happy to get to know more about you and what lies ahead in front of you. Oke, so apa sih grad school di US? Sebagian besar tuh mungkin ada bayangannya, udah pasti semua udah pada tahu lah, you guys are so well informed zaman sekarang gitu ya. Mungkin kalau ngambil dari PhD Comics, katanya grad school kayak kindergarten gitu, bisa tidur siang, bisa. Tapi kayaknya ini beda-beda di tiap kampus gitu. Cuman mungkin yang paling sama adalah you can cry for your mommy. It's quite universal. Everyone has their own path gitu, dan be surprised with how you will face your own adventure. Cuman saya tahu di sini kayaknya ada kebanyakan master, kalau nggak salah tadi saya tanya ada beberapa yang PhD, dan pasti ada yang research based, ada yang coursework. Apa sih overarching features dari sekolah di Amerika Serikat? Kalau saya boleh propose ada 3 hal, yaitu rigorous, kompetitif, sama incubation. Mungkin saya langsung ke implikasinya aja ya, kenapa saya bilang rigorous. Rigorous itu pertama karena you got all the best people in your field. Jadi your professors, your tutors, your teaching assistants are actually the one who work on the frontier of the field. Jadi misalnya kalau kita sering lihat atau enggak update dengan ada yang artikel baru nih di jurnal ini gitu. Surprisingly what I learned adalah ternyata yang karena proses peer review itu bisa 2, 3, 4, 5, 6 tahun. Jadi paper itu tuh udah tersirkulasi di seminar-seminar gitu dalam berapa tahun sebelumnya sebagai working paper. So everything that are unpublished itu sebenarnya udah agak obsolete juga jadinya. Jadi being in the US give you more or an advantage untuk bisa tahu lebih cepat gitu. Another one karena kan kompetitif, pasti masuknya aja susah, keluarnya juga agak susah. So your peer are all the best in their own field, in your own field, and everyone has something to offer. So your peers are your assets, and kamu juga gitu. Kamu terpilih pasti karena ada sesuatu yang bisa jadi value added untuk cohort tersebut, untuk program tersebut. Selain itu, rigorous campur kompetitif tuh menurut saya untuk bisa kasih alumni atau enggak lulusan yang punya breadth and depth. Jadi expect to be trained from all sides possible. Makanya akhirnya saya sebut ini kayak inkubasi. Jadi kayak kalau misalnya telur gitu ya, kayaknya kalau di Amerika tuh sistem edukasinya adalah di hatch. Jadi telurnya diangetin, dikasih environment yang kondusif untuk bisa menetas gitu. Instead of mungkin karena sekarang saya juga di Jerman, mungkin lebih dikasih freedom mahasiswanya, kalau di US lebih dipantengin gitu untuk bisa tumbuh. Nah, mungkin kalaupun juga ada yang beda, dan menurut saya wajar untuk juga keep in mind gitu. If you're taking masters, it feels like a sprint. Jadi kayak lari cepat selama 1-2 tahun gitu dengan sedikit break ketika time out. Dulu waktu saya master, dan kayaknya banyak teman-teman yang setelah master tuh kayaknya pengen tidur 1-2 tahun dulu, saking sprintnya capek banget gitu. Nah bedanya kalau yang PhD adalah it's a marathon. Jadi yang penting itu justru napasnya panjang. Walaupun di awal mungkin ada yang harus prelim, harus ada yang lulus kompre dan sebagainya. Jadi ada sprint di awal dan sprint di akhir supaya lulus. Jadi it's kind of like a different mentality gitu. Cuman after all,
it's a very personal journey. Susah untuk dibanding-bandingkan dan mungkin nggak usah dibanding-bandingkan gitu. Claim your own journey and make it the best out of it ya. Jadi on this point juga apa yang saya sampaikan ini mungkin juga nggak usah take it as with some grain of salt. It's apa yang saya hadapi atau yang saya dapat dari teman-teman saya juga mungkin belum tentu sama dengan apa yang dihadapi oleh teman-teman nanti. So let's get to the point, some practical tips. Pertama adalah belajar. Jadi once school start, it starts. Jadi kalau mungkin di Indonesia kadang tuh suka kita ada minggu-minggu awal, minggu santai, nggak ada ya minggu santai. Jadi kalau bisa, saya ngerti di sini mungkin ada yang baru datang, masih jet lag, aduh baru pindahan, koper aja belum dibuka gitu ya. Jadi kalau bisa selesaikan satu-satu semuanya segera supaya bisa langsung cepat dive into your program. Ngomong-ngomong presentasi ini juga saya kasih ke panitia untuk boleh di-share karena saya ngerti mungkin ada yang udah ngantuk banget, ada yang mungkin capek banget. You can look it up sometime later. Ya, ada di website saya juga insya Allah. Untuk yang ini dari teman yang mungkin research based master, mereka bilang make plan early and adjust accordingly. Jadi nanti saya juga akan jelasin mungkin ada beberapa contoh banyak hal yang mungkin bisa terjadi di luar ekspektasi kita gitu. Misalnya tadi Pak Dwi Larso cerita ya risetnya jadi agak harus berubah sedikit karena ada 9/11. Kita tahun ini belajar dari pandemik banyak hal yang kita harus adjust karena ada hal-hal di luar kontrol kita. Nah, yang kedua dalam belajar, find the best strategy that works for you. Dan mungkin dalam tiap kelas atau enggak dalam tiap master atau program itu bisa enggak selalu satu strategi itu berjalan untuk in circumstances yang berbeda gitu. Jadi be open to adjust so often. Kalau misalnya kelasnya sangat problem set heavy, berarti ya harus praktis, harus banyak-banyaknya latihan soal. Kalau kelasnya banyak baca dan nulis, berarti harus active reading. Jadi baca sambil sekaligus analysis. Mungkin nggak ada banyak waktu tuh untuk kayak baca sekali, terus makan dulu, terus baca lagi kedua kali sampai 10 kali, kayaknya nggak cukup waktunya, jadi be more strategic. Kalau yang butuh data atau software, berarti ya harus segera, gimana nih dapat resources-nya di familiarize segera. Yang mungkin, di sini mungkin banyak yang MBA atau LLM nih, pasti excited banget dengan the Socratic method, so-called, just come prepared. I know banyak banget yang harus dibaca, tapi paling enggak baca kalau misalnya saking banyaknya nggak mampu gitu, paling enggak baca yang paling atas di minggu itu gitu, dan yang case studies. Satu yang menurut saya juga saya belajar banyak sebagai edukator adalah sebagai pengajar itu sangat umum untuk selalu update silabus, dan selalu silabus tuh benar-benar pegangan untuk mahasiswa kita gitu. Jadi ikutin aja apa yang ada di silabus. Kalau misalnya nggak kebaca 10 untuk yang minggu itu, ya baca paling nggak yang 3 paling atas, karena itu artinya yang paling seminal, yang paling penting untuk diketahui saat ini. Dan langsung synthesize and evaluate ketika baca. Jadi apa sih what, why, how, dan yang pasti apa kontribusinya. Jadi kalau misalnya udah baca, kita juga udah harus tahu langsung what will be the takeaway and what will be the difference if different circumstances happens. Jadi langsung take not only sinopsis, tapi apa critical thinking on what you learn from that articles gitu ya. Yang kedua, belajar lagi. Kayaknya nggak selesai belajarnya. Mungkin ada beberapa hal yang kadang kita suka lupa nih, atau nggak suka kayak nggak usah lah gitu, tapi ternyata bisa bermanfaat. Pertama, study group. Saya sebagai orang yang agak ekstrovert, saya emang dari dulu suka ya. Cuma saya ngerti ada beberapa orang, gue tuh nggak bisa belajar sama orang-orang lain. Tapi ya dicoba dulu. Menurut saya selalu ada nggak salah untuk dicoba. Coba aja beberapa juga, dan nggak usah malu untuk kayak gue kayaknya lebih suka sama grup yang ini, bukan sama grup yang lain. It's okay, everyone knows that they are doing their best. Apa sih yang dilakukan di study group? Bisa doing problem solve together, bisa saling tanya, bisa review doang, atau ini menurut saya kadang paling enggak this is what's the benefit. Jadi kita kalau pemenang maraton itu mungkin ada yang tahu ya, mereka tuh lari nggak sendirian gitu, tapi ada pacer ya di belakangnya. Kenapa perlu pacer? Karena kadang kita tuh lupa speednya tuh
masih on atau enggak, masih atau berkurang, menurun atau naik atau gimana. Jadi having other people working with you tuh is a good teaser for you to actually work gitu. Ya paling enggak biar nggak ngeliat sosmed keseringan misalnya, atau nggak ngeliat drama Korea keseringan misalnya, gitu ya. Yang berikutnya office hours. Ini mungkin karena kita nggak biasa ya kalau ada yang sekolahnya awalnya di Indonesia. It's a really, really beneficial resources. So come to office hours. They are educators, so professor and your TA are there to help you. So don't feel ashamed. There's no shame about it. And we're actually happy to have students come into our office hours and discuss about what you think from the class gitu. Jadi come to office hours. Yang juga kadang kita juga nggak tahu karena nggak pernah ya, atau mungkin nggak tahu ada resources ini. Misalnya we have some special needs. Misalnya mungkin ada disleksia atau misalnya butuh hearing aid dan atau butuh akses ke ruangan yang bisa pakai crane atau nggak pakai kursi roda. Just tell us, communicate early and respectfully, tell your professors. It's super routine for us to accommodate you, so don't feel ashamed. Ada misalnya waktu itu saya ujian yang 5 jam ujiannya. Terus teman saya itu masih breastfeeding. Jadi ya dia bilang saya butuh waktu. Ya udah tentunya dengan sangat senang hati dia dikasih waktu lebih panjang untuk bisa sambil menyusui ketika ujian gitu. Contohnya. Oke, yang ketiga adalah be present. Ini tadi banyak udah disebutin, saya nggak akan nyebutin lagi. Cuman mungkin yang pengen saya semangatin nih kayak speak up. You don't feel ashamed. Kalau misalnya bahasa Inggrisnya belum medok New York, it's totally fine. Jadi be engaged and listen actively dan justru nanti kita senang gitu dengar there are so many accents from all over the world and that's how your program is so rich, right? Yang keempat adalah nourish. Menurut saya ini penting banget semua aspek ini untuk diperhatikan physically, mentally, and spiritually. You do your own thing. I mean, you do menurut kamu kalau kamu ngerasa saya butuh lari nih tiap hari sejam sekali, do it, it's fine. Kalau ada yang saya nggak bisa nih all nighter, saya udah ketuaan gitu, it's okay. Everyone has their own strategy to keep healthy and to keep going ya. Terutama buat yang riset ini sangat lumrah untuk ngerasa buntu gitu karena nggak kelihatan di depan nih nanti gimana ya gitu. So the goal is just it's super normal. Just think that what you need to keep the machine warm. Jadi kalau misalnya akarnya bosen, jadi lakukan rehab yang stimulating. Saya sih suka jalan atau nggak gambar gitu. Tapi kalau akarnya overwhelmed, then you need to take a different strategy. Jadi misalnya obrolin riset kita dengan orang yang nggak tahu riset kita sama sekali. Atau enggak tulis lagi pemikiran kita di sosmed karena mungkin dapat engagement. Jadi kita jadi ngerasa semangat lagi. Pokoknya gimana caranya help us to keep our passion alive. Gitu. Selanjutnya, kelima, ini tadi juga udah disebutin banyak banget, but just some information on some resources that you should check out adalah misalnya physical healthcare. Go to doctors if you don't feel well. Some health insurances cover a lot. Saya dulu di UC dan mungkin ada banyak nih teman-teman yang di UC. They cover acupuncture for free and I have been using sangat benefit. Banyak banget manfaatnya kalau perlu misalnya physical therapy dan sebagainya. Jadi check out what you can get from your insurance. Selanjutnya mental health and counseling services. Seriously, this is just like kayak pijetan lah, cuma pijetan. Kadang kita butuh untuk fisik kita untuk sehat, tapi mental kita juga perlu sehat. Jadi nggak usah nunggu sampai nangis bombay lah, nggak usah nunggu sampai tantrum. It's totally rutinnya. Yang ini saya cuma list out supaya mungkin kalau ada yang ingat, kalau ada yang kelupaan. Misalnya juga kalau kamu ngerjain banyak data, campus server is there for you to help you misalnya, atau enggak campus library, campus software. So don't feel, just be entrepreneurial to find out these resources gitu. Selanjutnya tentang reach out. Ini saya cuma list out juga what you can reach out. Misalnya what you can get from some information that you can get that from others yang suka kita nggak misalnya reach out to upper course kan cuma beda setahun tapi ngapain sih, but there are some blind spot gitu dari kalau kita ngenyetir kan selalu ada blind spot ya, kadang kita nggak tahu unless udah ngejalanin. Misalnya apa sih conference yang
yang bisa dicapai untuk master atau enggak, apa sih resources yang ada untuk bisa bantuin kita nulis gitu. Mohon Terus izin Kak Kiki, waktu 3 menit lagi. perfect, I'm almost done. Terus mungkin ada satu teman yang bilang paling nggak ada 3 community yang kita perlu. 1, peers kita gitu. 2, teman-teman yang di luar peers kita, karena it can be so stressful kalau cuman teman-temannya adalah yang kita ketemu tiap hari. Dan yang terakhir someone that can help you spiritually, ya bisa keluarga, bisa orang yang kita sayang, bisa mungkin teman kalau ada yang suka ke masjid atau yang ke gereja, macam-macam ya. Selanjutnya dan mungkin yang terakhir adalah the world doesn't stop. Kadang ada hal-hal yang di luar kontrol kita yang terjadi. Jadi misalnya ada yang teman saya misalnya tiba-tiba mesin di labnya nggak rusak, sedangkan riset dia tuh bergantung pada mesin itu. Mesinnya $500,000, jadi labnya nggak bakal bisa ganti dalam berapa tahun ke depan. Artinya dia harus ganti tiba-tiba rencana studinya atau bahkan ganti transfer ke universitas lain dan sebagainya atau ganti profesor. Itu cuman contoh yang ekstrem ya misalnya, terus atau enggak misalnya dari pengalaman pribadi saya, misalnya keluarga saya ada yang sakit, dan it can really affect your study gitu. Jadi just do whatever you think you can do, adjust, you are doing your best and it's fine. And that said, menurut saya mungkin untuk sekadar ngingetin, karena kita di sini ada banyak teman-teman and this is your brother and sisters too in far away from home. Let us hold our judgment and be supportive to others. Last but not least, saya cuma mau mengingatkan, this is such a privilege to study abroad in the best education institution in the world. Di Indonesia banyak rekan-rekan kita yang nggak kalah pintar, nggak kalah rajin, nggak kalah berbakat, tapi kenyataannya kita yang ada di sini, so let's better make the best out of it. Oke? Layar sudah terkembang, silakan berlayar, and I look forward to learn from you guys in the future. Ini kontak saya, silakan untuk kontak untuk kalau mau kenalan. I put some resources too, maybe you will find it informative in the future. Thank you ya.